Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim ma'rifata wal istifada tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita masih membahas tentang bentuk fisik Rasulullah. Untuk mengingat-ingat kembali, coba saya tanya, rambut Rasulullah itu seperti apa? Rambutnya sangat hitam, tidak lurus, tidak pendek. Rambut Rasulullah itu tidak lurus, juga tidak terlalu keriting. Artinya rambut Rasulullah itu bergelombang. Gelombang itu kan bukan keriting. Rambut Rasulullah itu bergelombang, tidak terlalu lurus, juga tidak terlalu keriting, dan rambutnya sangat hitam. Panjang rambut Rasulullah sampai mana? Ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang pertama bahwa rambut Rasulullah itu sampai di ini syahmatai udunaihi, di daun telinganya. Ada yang mengatakan sampai ke bahu. Sampai Imam Haddad itu, pengarang Ratib Haddad, pengarang syair yaitu Diwan Haddad, itu Diwan Imam Haddad. Kata Imam Haddad, semua sunnah-sunnah Nabi sudah pernah saya lakukan, hanya tinggal satu yang belum pernah saya lakukan, yaitu memanjangkan rambut. Sehingga Imam Haddad itu di akhir hayatnya itu beliau rambutnya panjang segini. Yang penting orang memanjangkan rambut itu harus paham dia niru siapa. Kadang kan orang memanjangkan rambut itu bukan karena dia niru siapa, karena pengen gaya. Karena nanti nilainya berbeda. Kadang karena niru orang-orang yang memang banyak melakukan dosa, ini sudah jelas berbeda, nanti akan berbeda nilainya pahala. Kemudian saya tanya lagi, Rasulullah itu matanya bagaimana? Matanya Rasulullah, matanya Rasulullah itu yang hitam itu sangat hitam, yang putih sangat putih, tapi ada sedikit kemerah-merahan, dan matanya itu besar, apa namanya? Ya, besar itu di situ artinya bukan sipit, bukan sipit, juga bukan biasa, tapi orang itu kalau matanya besar itu indah, bagus. Sekali ngelirik saja itu bagus, orang matanya besar itu bagus. Sudah, kita akan lanjutkan biar tidak panjang. Wakana sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Rasulullah itu pribadi yang agung di dalam dirinya sendiri dan juga agung di mata orang lain. Belum pernah ada manusia seagung Rasulullah, belum pernah ada. Bahkan di sini dijelaskan la yastati'u mukabirun alla yu'azzimahum.
tidak akan mungkin mampu orang-orang besar itu untuk tidak mengagungkan dan memuliakan Rasulullah walaupun tidak kenal. Itu salah satu keistimewaan Rasulullah. Pokok sekali ketemu itu tidak mampu untuk tidak mengagungkan, kecuali hanya bagi mereka orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik pun sebenarnya di dalam hatinya itu tertarik dengan keindahan Rasulullah. Hanya saja dia itu berbohong dengan hatinya sendiri, sehingga dia tidak memuliakan, dia tidak mengagungkan Rasulullah. Dan Rasulullah itu memang semuanya tidak ada yang tidak mulia. Fakhman mufakhoman. Fakhman itu arti asalnya itu besar. Tapi besar di situ bisa diartikan dua arti. Artinya besar orangnya, juga besar kewibawaannya, besar kemuliaannya. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu orang yang tidak kurus, gemuk tapi apa namanya? Tidak terlalu gemuk. Artinya apa ya? Ya pokoknya orang itu kadang dikatakan gemuk tapi sebenarnya tidak begitu gemuk. Itu Rasulullah seperti itu gambarannya. Dan kulitnya itu masih apa? Singset apa ya? Apa namanya? Hah? Kenceng, tidak kendor. Kulitnya Rasulullah tidak kendor, bahkan di akhir usianya beliau itu, walaupun beliau sudah sepuh di usia ke-60-an, itu kulit-kulitnya seakan-akan masih kulit-kulit muda. Belum pernah ada orang seperti itu, belum pernah ada. Tidak ada yang tidak indah kalau kita membahas tentang Rasulullah. Ya tala'la'u wajhu tala'lu'al qamari lailatal badri. Kalau kita membahas wajahnya Rasulullah itu, kata pengarang kitab ini, ya tala'la itu berkilauan, bercahaya. Wajahnya itu bercahaya sebagaimana cahayanya bulan purnama, terangnya bulan purnama. Kenapa kok harus diserupakan bulan purnama? Karena bulan purnama itu kan indah. Ya, bulan purnama pada saat malam tanggal berapa? 15 itu kan bulan ini terlihat begitu sangat indah. Tapi walaupun seindah apapun bulan purnama, lebih indah wajahnya Rasul. Bahkan ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, aku pernah di satu malam melihat keindahan bulan purnama, kemudian aku melihat wajahnya Nabi, dan aku yakin bahwa wajahnya Nabi jauh lebih indah daripada Lailatul Badar, daripada malam bulan purnama. Lebih indah. Padahal bulan purnama itu sudah sangat indah sekali. Wajahnya Nabi lebih indah. Tidak usah jauh-jauh ya wajahnya Nabi. Kita ngelihat, misalkan kalau laki-laki ngelihat wajahnya perempuan yang sangat cantik, putih, bersih, pokoknya sempurna, itu bisa seneng kok. Masa wajahnya Nabi tidak sehebat itu? Pastinya lebih dari itu wajahnya Nabi. Makanya wajahnya Nabi itu luar biasa. Kenapa kok diserupakan dengan malam bulan purnama? Bulan purnama bukan diserupakan dengan matahari kalau urusan wajahnya itu. Karena kalau cahaya bulan purnama itu cahayanya indah, tidak menyilaukan dan tidak membuat mata sakit. Kalau urusan wajah Nabi tidak diserupakan dengan matahari. Kenapa? Karena kalau cahaya matahari itu menyilaukan dan mata tidak kuat untuk memandang. Jadi lebih kepada bulan purnama. Kalau misalkan di dalam Maulid Diba disebutkan anta syamsun, anta badrun. Syamsun itu matahari tapi dari sisi yang lain, dan bahkan lebih indah daripada matahari. Saya pernah membaca satu keterangan, sebenarnya Allah itu ada apa enggak ada sih? Ada. Tapi buktinya mana?
Dalam satu keterangan itu disebutkan sebenarnya Allah itu ada, tapi kita yang tidak mampu untuk memandang dan melihat. Sama seperti matahari itu ada, tapi kita tidak bisa untuk melihat. Matahari itu kan ada. Siapa yang bisa melihat matahari? Ada enggak? Pada saat dia menganukan sinarnya itu. Bisa. Terlalu besar energi Kalau untuk Allah ya susah kalau mau dijelaskan itu. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ya. Atwala minal marbu wa aqsara minal musyadzab. Rasulullah itu lebih tinggi daripada orang yang tinggi dan lebih pendek daripada musyadzab. Musyadzab itu kurma yang kemudian dipotong sehingga kurma itu bisa lebih tinggi lagi. Artinya di situ Rasulullah itu tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu tinggi, tapi kemarin dijelaskan bahwasanya lebih dekat ke tinggi. Rasulullah itu lebih dekat ke tinggi, bukan lebih dekat ke pendek. Rasulullah itu seperti itu, sangat tinggi. Dan sebenarnya tingginya itu kemarin kan juga sudah dijelaskan bahwasanya kalau beliau itu berjalan bersama sahabatnya, kalau ada sahabat yang tinggi pasti Rasulullah jauh lebih tinggi. Begitu juga ketika beliau duduk bersama sahabat-sahabatnya, pasti pundak beliau jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Itu sebenarnya tinggi secara hakikat sebenarnya atau bagaimana? Dijelaskan oleh ulama yang ada di sini bahwasanya tinggi di situ menurut penglihatan orang yang melihat. Jadi bukan seperti mainan yang bisa diremote, tinggi, pendek, bukan. Jadi semuanya itu melihat Rasulullah lebih tinggi. Jadi bukan berarti sekarang tingginya sekian meter, besok tingginya sekian meter, bukan. Berarti kan bisa memanjang dan memendek. Bukan seperti itu, bukan. Tapi menurut pandangan orang yang melihat, seakan-akan Allah itu tidak rela untuk ada yang lebih bisa mengungguli Nabi, baik dari segi fisiknya maupun dari segi yang lainnya. Jadi jangan digambarkan sekarang langsung begini, tiba-tiba meninggi begini. Enggak. Sama, hanya saja kelihatan memang benar-benar tinggi. Dan tidak ada satupun yang melihat beliau itu lebih pendek atau lebih rendah, tidak ada. Nah, makanya Rasulullah seperti itu, lebih tinggi daripada marbu. Marbu itu orang yang agak tinggi begitu, dan lebih pendek daripada musyadzab. Musyadzab itu ya kurma yang dia itu pengen agar lebih tinggi, dipotong dulu. Itu pendek, tapi tidak begitu pendek juga. Apa istilahnya? Kayak semacam dicangkok begitu, biar lebih tinggi. Adhimal hamah. Rasulullah itu kepalanya besar. Dan tanda orang itu kepalanya besar itu tanda orang cerdas. Bukan besar kepala. Kepalanya besar. Coba lihat orang-orang yang kepalanya besar itu cerdas, hebat. Rasulullah itu kepalanya besar. Kan ada orang yang kepalanya kecil, kan ada. Kepalanya besar itu cerdas. Dan saya pernah saya teliti juga, orang yang kepalanya besar, bukan besar kepala, itu cerdas, pintar, apalagi itu dimanfaatkan tambah lebih bagus lagi. Rajila sya'ri, Rasulullah itu rambutnya ya kemarin itu ikal, ya istilahnya ikal ya, tidak terlalu keriting juga tidak terlalu lurus, bergelombang. Saya itu jadi ingat ini, Habib Ali Al-Jufri. Itu beliau dulu waktu masih agak muda itu rambutnya segini. Waktu sering dakwah ke masjid itu rambutnya segini. Niru datuknya, niru Rasulullah, segini rambutnya. Rambutnya Habib Ali itu kan juga tidak begitu keriting. Kalau lihat di video-videonya itu di YouTube banyak. Tidak begitu keriting tapi bergelombang begitu. Tapi Rasulullah jauh lebih indah dari itu.
fala yujawizu sya'ruhu syahmata udunaihi idza huwa wafarahu. Rasulullah itu rambutnya tidak sampai melewati daun telinganya. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan sampai ke bahunya itu. Rasulullah rambutnya seperti itu. Makanya saya juga punya keinginan nanti suatu saat, tidak tahu kapan, saya pengen memanjangkan rambut saya sampai segini. Lagi-lagi itu tergantung niru siapa. Orang rambutnya panjang tidak jelas niru siapa, ya akan berbeda dengan orang yang rambutnya panjang seperti Imam Haddad yang ditiru adalah Rasulullah, ya akan berbeda, nilainya berbeda dan pasti pahalanya juga berbeda. Wasi al-jabin, Rasulullah itu lebar jabin. Jadi di dalam jabin itu apa artinya jabin? Ada yang tahu? Jabin itu dahi, jabhah. Jadi di sini ini ada dua istilah. Jabhah itu dahi, tapi yang di bagian tengah sini, jabhatun, dahi, kening. Kalau jabin di bagian yang pinggir-pinggir sini. Kalau kita bahasa Indonesia kan mungkin sama ya. Ini semuanya sama. Tapi bahasa Arab berbeda. Jabin ini di sini. Jabin ini dua ini, jabin. Ini agak lebar begitu. Jabinnya Rasulullah itu apa istilah, kalau istilahnya apa ya? Ya tetap dahi ya. Kalau bahasa Indonesia dahi atau kening. Padahal kalau istilah bahasa Arab, kalau yang di tengah sini namanya jabhah, kalau ini jabin. Jabin ini bagian pinggir ini. Kalau dilihat dari pembahasan fikih, orang sujud itu harus menggunakan jabhah. Kalau menggunakan jabin tidak sah. Nah, ini kalau dilihat dari segi fikih ya. Misal ada orang sujud yang ditempelkan yang bagian ujung sini atau ujung sini, ini tidak sah. Walaupun secara terjemah bahasa Indonesia ini namanya dahi semuanya, tidak sah. Sujud pakai ini tidak sah, harus pakai yang bagian tengah. Walaupun cuma sebagian yang nempel, tidak harus semuanya. Jadi sangat tidak benar. Saya pernah mendengarkan salah seorang ustadz juga begitu menjelaskan. Sangat tidak benar kalau ada keterangan yang menjelaskan, misalkan ada seorang laki-laki dia sujud, kemudian ada satu rambutnya saja ke sini keluar, sehingga satu rambut itu menghalangi dahinya untuk nempel ke lantai, maka sujudnya tidak sah. Ini tidak benar. Karena yang dimaksud sujud dengan dahi itu cukup sebagian saja. Semuanya bagus, tidak apa-apa. Kecuali contohnya begini, maka tidak sah nanti. Misalkan saya pakai kopiah seperti ini. Ini kan ketutup semua. Kalau saya sujud begini, tidak sah. Karena ini wajib dibuka. Dahi ini wajib dibuka. Saya kalau di luar lebih sering pakai kopiah seperti ini. Tapi jangan komentar, itu ustadz sholatnya tidak sah. Kalau sholat saya tidak begini, pasti saya kebelakangkan, pasti. Karena saya tahu aturan. Berbeda dengan perempuan. Jadi orang belajar itu harus tidak boleh separuh-separuh. Kalau perempuan sujud satu rambut saja kelihatan, itu tidak sah. Alasannya bukan karena satu rambut ini bisa menghalangi dahi ke tempat sujud, bukan, karena rambut ini adalah bagian dari aurat. Makanya sebenarnya kalau kita mau belajar fikih itu cukup kitab yang kecil-kecil saja, tapi harus didetailkan keterangannya biar cepat hatam juga, biar tidak lama-lama belajar fikih. Makanya yang pertama kali dihisab oleh Allah itu sholat. Di sini juga perlu dipahami bahwasanya sholat yang bagaimana, sholat yang benar. Yang kalau orang tidak sholat ya otomatis dia itu kemungkinan selamatnya itu sedikit. Yang sholat bagaimana? Ya, belum tentu sholatnya benar apa enggak. Jangan-jangan cuma asal sholat saja. Saya sering kali ketika sholat jamaah di masjid, kadang-kadang orang ruku itu cuma nunduk begini, nggak sampai tangannya ini nyampe ke lututnya. Jadi cuma sekedar begini. Ini sholat atau lagi senam atau lagi apa? Kadang sujudnya juga masih banyak yang keliru.
Makanya ini hal-hal yang sangat penting karena ini urusan ibadah sehari-hari. Jadi jabin nih, ini agak lebar. Rasulullah itu jabinnya itu agak lebar. Dan itu menunjukkan orangnya itu orang yang cerdas juga. Ada kan orang yang ininya agak kelihatan agak lebar begitu. Azajjal hawajib. Rasulullah itu alisnya agak lebat dan di sini agak panjang sampai ke ujung mata. Dan ada yang mengatakan alisnya Rasulullah itu nyambung, tapi sebenarnya tidak nyambung. Alisnya Rasulullah tidak nyambung. Di antara kedua alis beliau itu ada semacam pembatas, dan bahkan ada satu keterangan yang mengatakan di situ ada lafdzul jalalah, kalau beliau lagi marah itu kelihatan betul. Jadi alisnya Rasulullah tidak nyambung. Hampir nyambung, tapi tidak nyambung, ada pembatas sedikit. Alisnya Rasulullah itu sangat indah sekali. Bainahuma irqun yudiduhul ghadab. Jadi kalau beliau itu lagi marah, itu ada semacam berkilauan di antara kedua alis mulia beliau itu. Kalau kita lagi marah kan kayak setan. Ada semacam berkilauan gitu di antara kedua alis beliau itu. Lahu nurun ya'luhu. Rasulullah itu dari semua fisik beliau itu berkilauan bercahaya. Apalagi ketika beliau itu sedang terbuka, kulitnya tidak dilapisi dengan kain atau baju, sangat kelihatan betul. Ada cahaya yang berkilauan. Kasal lihyati. Rasulullah itu jenggotnya tebal. Rasulullah itu jenggotnya tebal. Dan ini kalau dihubungkan dengan fikih ya, barangkali nanti ada yang punya suami yang punya jenggot. Harus dikasih tahu, takutnya tidak tahu nanti. Kalau dalam hal fikih, jenggot itu ada jenggot tebal, ada jenggot tipis. Itu hukumnya berbeda. Tapi tebal dan tipis di situ ada ukurannya secara fikih, bukan tipis menurut kita, bukan tebal menurut kita. Kalau dalam segi fikih, jenggot tebal itu adalah jenggot yang warna kulitnya tidak kelihatan ketika berbicara dengan orang lain sekitar jarak 1 meter. Warna kulitnya tidak kelihatan, itu namanya sudah tebal. Jadi tebal itu jangan digambarkan langsung begini segini, enggak. Tidak. Kalau itu panjang dan lebar. Jadi pokoknya warna kulitnya tidak kelihatan pada saat berbicara dengan 2 orang begitu sekitar 1 meter. Fi majlisit takhotub itu sekitar 1 meteran. Warna kulitnya tidak kelihatan, maka itu dikatakan tebal. Apa konsekuensinya kalau jenggot itu tebal? Kalau orang laki-laki berwudu jenggotnya tebal itu tidak harus rambutnya terkena air semuanya, cukup dianukan yang luarnya saja. Untuk diratakan air semuanya itu tidak wajib hukumnya. Kalaupun mau diratakan juga bagus, sunnah. Artinya itu tidak apa-apa, cukup luarnya saja. Kalau jenggot itu tipis, ya pokoknya ngomong sekitar jarak 1 meter itu warna kulitnya masih kelihatan. Itu harus kena air semuanya. Tapi yang dimaksud di sini kasal lihyah Rasulullah itu ya tidak seperti yang di fikih-fikih itu. Ya artinya panjang di situ ya pokoknya tebal dan mungkin bisa lebih, karena kadang bisa jadi orang itu kan jenggotnya tidak terlalu tebal tapi sudah dikatakan tebal versi fikih kan. Seperti saya sudah dikatakan tebal versi fikih karena tidak kelihatan warna kulitnya. Jadi tebal. Dan Rasulullah itu ketika berwudu seringkali menyala-nyalakan begini. Ini memang sunnah kalau jenggot tebal. Dan harus dibedakan antara wudu dengan mandi. Ya, nanti harus dikasih tahu kalau suaminya punya jenggot. Harus tahu. Urusan mandi dengan wudu itu beda.
Kalau urusan mandi, tidak boleh cuma begini jenggotnya. Harus kena semuanya. Paham? Maksudnya di sini mandi wajib ya. Kalau mandi biasa tidak harus. Mandi wajib, mandi junub misalkan. Harus kena semua. Kalau mandi wajib semuanya wajib terkena. Mau tebel, mau panjang, mau pendek, mau tipis, semuanya harus terbasahi oleh air. Rasulullah ketika wudhu seringkali begini karena jenggotnya tebal. Dan Rasulullah juga ketika lagi sedih, lagi agak sedikit galau, tapi galaunya Rasulullah tidak sama seperti galaunya Mbak Diana. Biasa ya. Iya, tapi banyak protes hatinya, tidak biasa itu. Seringkali beliau tuh begini. Jadi ukuran tebalnya jenggotnya Rasulullah itu beliau seringkali menggenggam dengan tangannya. Berarti tebal di sini bisa digambarkan kan? Tebalnya itu berarti kalau masih nempel ke sini gimana caranya? Awalnya tidak punya jenggot kan tidak bisa. Jadi masih bisa dibeginikan. Seringkali beliau kalau lagi sedih, lagi susah begini, sambil dilihat jenggotnya. Nah, saya kan tidak bisa. Beliau Rasulullah masih bisa dilihat jenggotnya. Nah, itu katanya lebih bisa untuk mendapatkan inspirasi kalau istilah kita itu. Nah, itu bagi orang yang punya jenggot. Yang tidak punya tidak usah dipegang-pegang. Karena dikira jadi orang stres. Itu bagi orang yang punya jenggot itu kalau pas lagi sedih walaupun jenggotnya tidak begitu tebal juga tidak masalah. Kita ngikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sering pegang jenggotnya seperti ini. Nah, begitu. Sambil dilihat kalau bisa dilihat. Kalau tidak bisa ya cukup begini saja. Cukup begini saja. Itu kalau kita mau mempelajari apapun dari Rasulullah itu setiap gerak-gerik kita itu berharga. Setiap gerak-gerik kita itu berharga. Makanya saya itu termasuk orang yang paling suka warna putih bukan karena apa? Karena warna putih itu kesukaan Rasulullah. Ketika saya beli baju putih, itu saya niatkan membeli warna kesukaan Rasulullah. Akan berbeda ketika ada dua orang. Misal satu membeli baju warna putih niatnya karena ingin mengikuti warna kesukaan Rasulullah, satunya ya cuma karena ini bagus, ini bermerek, ya berbeda, nilainya beda. Itu bedanya orang ada ilmu dengan tidak ada ilmu. Kalaupun misalkan saya cari baju warna lain, biasanya saya warna hijau, karena itu juga warna kesukaan Rasulullah. Kalaupun itu warna-warni bajunya yang agak banyak putihnya atau agak banyak hijaunya. Tapi saya tidak melulu bajunya seperti itu, ada juga yang warna lain juga, warna hitam ada. Tapi lebih banyak putih. Putih itu ada 10 lebih kayaknya baju saya putih itu. Baju koko itu 10 lebih. Baju putih banyak. Bukan karena tidak pernah ganti, banyak baju putih saya, koko itu banyak. Mufallajal asnan. Mufallajal asnan. Rasulullah itu giginya rapi. Rapi itu tahu gigi rapi? Tidak gingsul, juga tidak terlalu rapat, agak ada renggang-renggangnya begitu. Karena ada orang yang giginya agak terlalu rapat kan, sampai kayak baris berbaris. Nah, giginya Rasulullah itu tidak terlalu rapat, juga tidak terlalu renggang. Kalau terlalu renggang itu namanya ompong. Ya, kalau terlalu renggang kan namanya ompong. Giginya Rasulullah tertata rapi, agak ada jaraknya sedikit. Pokoknya kalau ada orang giginya paling bagus ya itu giginya Rasulullah lebih bagus dari itu. Ya lagi-lagi susah untuk digambarkan karena belum pernah ada contohnya. Belum pernah ada contohnya. Misalkan coba lihat si fulan itu, ya pasti Rasulullah di atasnya itu. Pokoknya giginya rapi. Tidak maju ke depan, juga tidak maju ke belakang. Bagus. Daqiqul masrubah. Kemarin juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu di sininya ada apa? Ada rambut
rambut yang memanjang seperti apa? Pedang. Berarti di situ tidak terlalu tebal. Maksudnya tidak pas di sini rambut bukan, tapi kecil gitu. Kayak semacam ujungnya pedang ya, jangan dianukan pedang begini, bukan. Ujungnya itu. Jadi rapi begitu. Jadi jangan digambarkan bentuknya Rasulullah di sini banyak dipenuhi dengan bulu-bulu, bukan, tapi di sini bagus. Walaupun di yang lain juga ada bulunya, tapi tidak begitu banyak, tidak begitu lebat. Badinun mutamasikun. Rasulullah itu agak sedikit gemuk, tapi tidak gemuk, tapi kulitnya itu kencang, tidak kendor. Sawaul batni wasodri, antara dada dan perut itu datar, bidang, bukan perutnya yang lebih menonjol, bukan juga dadanya yang lebih menonjol, tapi ini datar. Aridu sadri, dadanya agak sedikit lebar. Itu otomatis, ininya juga agak otomatis kan, karena ini kan nyambung begitu. Ash'aru dhira'aini wal mankibaini wa ali sadri. Dhira'nya itu ada bulu-bulunya. Dhira'nya. Begitu juga sampai ke sini. Dan di bagian dada yang atas ini juga ada bulunya. Ada bulunya di bagian dada yang atas ini juga ada bulu-bulunya. Rahbur rohati, kemarin juga dijelaskan bahwasanya telapak tangan Rasulullah itu agak sedikit lebar. Syasnul kaffaini wal qadamaini, walaupun begitu telapak tangan Rasulullah itu lembut. Kata siapa kemarin? Anas bin Malik ya. Aku tidak pernah memegang sutra yang jauh lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah. Sangat lembut sekali. Kalau kita memegang telapak tangannya bayi itu kan lembut. Rasulullah lebih lembut dari itu. Sangat lembut sekali. Wa idal tafata iltafata jami'an. Ini kemarin juga sudah dijelaskan bahwasanya beliau itu kalau noleh langsung semuanya, langsung noleh begini ketika dipanggil orang dari belakang. Bukan cuma menjawab tanpa menoleh. Ini hal yang sepele sebenarnya. Kalau dipanggil orang dari belakang jangan ya tapi tidak noleh, tidak menghargai banget itu. Langsung noleh. Siapapun yang manggil, mau itu orang penting, mau orang tidak penting. Kadang-kadang kan kita ngerasa penting, yang manggil orang tidak penting tidak noleh. Ya tidak dosa sih. Cuma kadang perasaan orang itu, oh itu kok gaya banget itu orang, angkuh banget itu. Noleh semuanya. Kita niatkan mengikuti Rasulullah. Khafidut tarfi, Rasulullah itu menjaga pandangannya. Nadharuhu ilal ardi atwalu min nadharihi ilas sama. Rasulullah itu lebih sering melihat ke arah bawah, ke bumi daripada melihat ke langit. Tapi perlu dipahami, melihat ke bumi ini pada saat beliau sendirian. Ketika sedang berbicara dengan orang lain ataupun sahabatnya, beliau menatap wajah sahabatnya. Jadi jangan kemudian kita, oh saya ini mau mengamalkan orang yang tawadhu, melihat ke bumi terus. Kalau ngomong ya jangan melihat ke bumi. Tapi ini sudah banyak dipraktekkan sepertinya. Karena ngelihat ke arah bawah itu bukan ngelihat ke bumi, tapi ngelihat HP. Ya sampai jalan pun sudah ngelihat ke bumi. Dan bahkan saya pernah membaca satu kisah ulama, itu ada salah seorang ulama itu yang tidak tahu warna langit karena tidak pernah melihat ke atas. Ya karena memang itu mengingatkan kepada kita betapa memang kita itu diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kita itu harus membumi, jangan melangit, karena
watak asli kita itu. Bumi itu kan berada di bawah, mestinya manusia itu harus rendah hati. Kalau ada manusia sombong, kata orang-orang itu terbuat dari tanah sengketa. Jadi beliau lebih banyak memandang ke bumi, walaupun kadang-kadang juga ketika beliau berkomunikasi dengan sahabatnya, sesekali beliau melihat ke atas. Apa tujuannya? Untuk menunggu datangnya wahyu. Jadi ya lagi-lagi belajar itu harus lengkap. Rasulullah itu melihat ke bumi itu kapan, melihat ke langit ke atasnya itu kapan. Sesaat ketika beliau berkomunikasi dengan sahabatnya, kadang-kadang melihat ke atas, menunggu wahyu datang. Tapi lebih sering beliau menatap sahabat-sahabatnya ketika berbicara. Ketika sendiri lebih sering memandang ke bumi. Kalau kita ketika sendiri boleh untuk memandang ke langit, itu ada manfaatnya. Salah satu manfaatnya disebutkan oleh Imam Ghazali, bisa menenangkan hati. Kalau lagi sumpek, coba sering ngelihat ke langit, tapi jangan jam 12 malam. Karena masih ada matahari. 12 siang. Makanya kalau semisal kayak di Tarim ya, tidak tahu kalau di negara-negara Arab yang lain, itu di atas rumahnya itu ada semacam ruangan, itu namanya sutuh namanya. Jadi semacam cor-coran, apa istilahnya, kalau bangunan di atas tidak dikasih genteng, itu apa namanya? Ruangan terbuka, tapi di situ ada pembatasnya di pinggir-pinggir. Jadi bisa dibuat santai-santai sambil tidur-tiduran juga, dan itu sangat aman karena walaupun buka aurat juga masih aman sekali, sambil bisa melihat keindahan langit, melihat bintang-bintang yang berkilauan, melihat bulan purnama, sangat indah sekali. Hampir semuanya ada seperti itu kalau di Tarim. Jangankan cuma rumah-rumah, sekolah-sekolah pun, perguruan tinggi juga sama. Yasuku ashabahu wa yabduru man laqiyahu bisalam. Rasulullah itu kalau berjalan bersama sahabat-sahabatnya, Rasulullah berjalan di belakang. Itu sosok yang paling mulia tapi tidak mau di depan. Ini satu hal yang sulit untuk dilakukan. Namanya pengawal biasanya di belakang biasanya. Rasulullah tidak mau. Di belakang itu tidak mau. Kemudian ada sahabat yang agak sedikit protes begitu. Oh, nanti siapa yang di belakang? Ini punggungku itu biar dianukan sama malaikat. Kenapa kok beliau di belakang tidak di depan? Sambil mengawasi sahabat-sahabatnya, cara berjalannya bagaimana, cara nolehnya bagaimana, sambil mendidik sahabatnya. Kalau orang sekarang kadang-kadang memaksakan diri untuk dikawal di belakang. Kalau dia sudah merasa jadi orang besar, baik itu ustadz, kiai, gus, lora, ataupun pejabat-pejabat, seakan-akan kalau tidak dikawal itu tidak afdol. Satu hal yang mungkin di sini jarang kita temui, contoh itu Kiai Zuhri. Kiai Zuhri itu jarang dikawal itu. Kalau kemana-mana jarang dikawal kalau Kiai Zuhri itu. Setahu saya jarang dikawal. Kadang-kadang pernah hadir diundang di Masjid Jami Besuki itu. Beliau datang sudah nyempal-nyempal begitu. Tidak ada yang tahu. Kalau orang-orang awam mungkin tidak tahu ya. Wajahnya kiai, wajahnya ulama itu. Saya tahu, ini kok langsung begini-begini, tidak ada yang ngawal sama sekali. Iya, mungkin salah satu alasannya mungkin niru Rasulullah. Rasulullah tidak dikawal. Justru beliau di belakang. Mestinya kita harus belajar seperti itu. Sebesar apapun nama yang melekat di dalam diri kita, ya kita biasa-biasa saja. Mau dikawal mau tidak. Kalaupun ada yang mengawal, mungkin karena niatnya mereka untuk menghormati orang berilmu, ya tidak perlu untuk dilarang juga. Tapi yang penting hati kita kontrol begitu. Di belakang Rasulullah itu kalau berjalan. Padahal sebenarnya lebih pantas untuk di depan. Dan Rasulullah itu ketika bertemu dengan siapapun, beliau lebih mendahului untuk menyapa.
Ya kalau dalam bahasa syama'ilnya dengan mengucapkan salam. Cuma kalau kita ngerasa misalkan agak sedikit orang itu ngerasa risih dengan ucapan salam, ya kita sapa. Karena lebih dulu menyapa itu orang itu merasa lebih dihargai. Kadang-kadang kan orang ngerasa jual mahal, kalau tidak disapa dia tidak nyapa. Tapi ya seperti ini perlu untuk dibedakan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, dan laki-laki dan juga perempuan. Kalau ketemu sama perempuan ya tidak perlu menyapa terlebih dahulu, cukup diam saja, tidak usah disapa, tidak apa-apa. Dan ini kenapa Rasulullah itu kok lebih dulu menyapa dengan salam ketika bertemu dengan siapapun, dan bahkan Rasulullah itu ketika bertemu dengan anak kecil pun lebih dulu menyapa. Coba bayangkan ya, Rasulullah, anak kecil itu siapa? Anak kecil masih baru lahir disapa oleh manusia paling mulia Rasulullah itu. Siapa anak kecil itu? Tapi Rasulullah tetap yang pertama kali menyapa dengan salam, assalamualaikum. Dan ini di dalam kaidah fikih, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi ini ada pengecualian, bahwasanya mengucapkan salam itu yang hukumnya sunnah itu lebih afdol dibanding menjawab salam yang hukumnya wajib. Walaupun secara umum kaidahnya itu ibadah wajib lebih besar pahalanya dibanding ibadah sunnah. Tapi ini ada ibadah sunnah yang jauh lebih besar pahalanya dibanding ibadah wajib, mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Dan itu hukumnya wajib menjawab salam itu. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi kalau dalam konteks media sosial yang sekarang, kita harus benar-benar cerdas. Kalau sekiranya dengan kita mengucapkan salam, orang yang kita ucapkan salam ini dia tidak menjawab, lebih baik jangan. Karena kita akan menyebabkan orang berdosa. Saya tuh jarang kalau nyapa-nyapa ke orang kemudian salam, jarang. Di WA saya jarang, salam-salam jarang. Bukan karena saya tidak mau ya, khawatir dia tidak jawab salam, saya yang menyebabkan dia dosa. Tidak bagus kalau seperti itu. Saya jarang salam-salam ke siapapun, kecuali ke orang-orang yang memang menurut saya itu saya husnudon, yakinnya dia akan jawab salam saya. Itu saya salam biasanya, kadang lewat tulisan maupun lewat ucapan. Dan lewat tulisan juga jangan nanggung-nanggung nulis salam, kadang cuma kadang cuma askum. Kalau seperti itu ngirim ke saya, tidak kira saya jawab. Tapi kalau assalamualaikum saya jawab, pasti saya jawab. Kadang saya jawab lebih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal kalau kita di pinggir-pinggir jalan ketemu sama orang lagi main remi atau lagi main apa, ya tidak perlu untuk mengucapkan salam, karena khawatir dia tidak menjawab salam sehingga menyebabkan dia berdosa, karena itu dia tidak melakukan hal yang wajib. Penyebabnya siapa? Penyebabnya kita sendiri. Nah, gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas saniyataini idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanayahu. Rasulullah itu kalau berbicara, di antara sela-sela gigi beliau itu ada cahaya yang berkilauan. Cahaya yang berkilauan, ya bagus ya. Bagus. Ada berkilauan cahaya di antara gigi-gigi beliau itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanal bashari qadaman. Rasulullah itu orang yang paling bagus fisiknya dan juga paling bagus bentuk tubuhnya. Tidak ada yang lebih bagus daripada Rasulullah. Dan masih banyak lagi kita membahas tentang fisik Rasulullah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini ada beberapa bagian. Ini sudah bagian ke-6 kalau tidak salah. Ya kita sedikit-sedikit aja, tidak apa-apa. Yang penting paham. Dari sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.